Kalau Mbak Dela, mayoritas lagunya nulis sendiri? Mayoritas nulis sendiri. Kalau aku pribadi, aku happy banget. Siapapun yang mau cover silakan. Nggak punya teman? Masa iya? Sama biar duitnya nggak lebih banyak nggak sih? Lebih banyak sendiri. Emang serakah emang udah di Serakah. Enak sendiri, nggak pusing. Karena banyak kepala kan. You can erase. Mampus, bahasa Inggris tuh. Bahasa Inggris tuh. Kayak capek suasana begini deh. Apa gue dekor ulang aja ini kamar ya? Catnya gue ganti nih warna biru kayak biru. Pakai logo Tottenham Hotspur ya kan terus itu tuh. Kasur gue pindahin ke sini. Cuman gue tetap tidur sini ya kan. Sama 7 wanita-wanita kan. Kipas ganti nih AC, kipas ganti AC, monitor ganti. Bioskop. Galon buang, ganti pakai air terjun nih. Bisa ini. Season 2 lah ya kayaknya gue. Ini kayaknya ganti nih Thomas Georgie kayaknya. Udah gak berteman juga. Sama kayak udah bulan Maret nih, kemarin Januari. Bisa kemarin Januari nih ketahuan syutingnya lama kayaknya dah. Daripada tayangnya nih. Iya, kursi ganti sofa ntar. Penonton kan udah 100 juta nih yang nonton nih. Video ini harus renov lah, ini harus ada kemajuan ini kayaknya nih. Lagian tempat kayak begini angker jadinya. Jadi gampang kesurupan ini gue nih. Kreatif. Asoy. Faisal mana lagi nggak masuk-masuk nih. Nah gitu dong, masuk kamu. Gimana kabarmu, Boy? Biasanya minuman datangnya tengah-tengah? Ya ini juga buat tamu ntar. Siapa? Bukan buat kamu nih, ada nanti sepupuku dari Bontang. Ngumpulin lagi orang-orang kayak lu, makin banyak ini. Enggak bang, di keluarga aku yang kayak aku cuma aku. Enggak mirip, bapak ibu Masa iya? juga. Iya, ntar lihat aja dah. Gue ngeliat foto keluarga lu semua. emang diedit. Atau enggak Bontang? Tahu. Yang apa sih? Itu Banteng. Sepupu lu dari Bontang? Bontang. Kerja mulu berarti? Bontang tulang? Bontang Banting. Itu Banting. Tapi kok bisa lu dari logat aja orang Jawa, kok bisa punya sepupu di Bontang? Nah, transmigrasi coy. Transmigrasi. Dipindahin waktu zaman Pak Harto. Kan emang. Iya emang sejarah kan emang bener. Dibayar singkong, nanam singkong dulu. Di sono. Di Bontang. Keren kamu. Tapi kenapa lu nggak kena dipindahin? Ketiduran. Karena ketiduran. Tapi kan bisa diangkat itu. Apa? Bisa diangkat. Berontak. Pas dibangunin gitu, ketampar. Ditinggal. Gitu. Kagak kalau lu kan pasti yang bangunin kan bukan keluarga. Aparat. Lu lapar aparat, ditinggal aparat nggak mungkin. Aparat Jawa lembu-lembu tadi. Ketolak sekali udah ini. Kecuali apa? Kecuali ini aparat yang temperamen. Oh ada aparat yang temperamen, darah tinggi, kebanyakan makan kambing. Tapi menurut gua kopi tetap harus nanti pas tamunya datang, kan lu nggak tahu selera tamunya. Biar kata sepupu kan sepupu jauh. Ini kan banyak pilihannya, Pre. Lagian juga kopi Maxwell pasti enak lah. Atau kan ketemuannya di kafe gitu ya kan? Enggak, harus banget di kamar gua, ini gua mau renov kamar. Sama, kamar lu juga renov. Kok bisa kamar lu renov, kerja kagak renov? Lah, kita kan mau ini, lanjut lagi di sini. Ya renov juga lah saya lah. Gimana sih? Keren kamu. Keren kita keren. Kayaknya skill kita mah nggak seberapa, ngejilat yang kuat. Ngejilatnya yang mantap. Iya juga. Ya udah panggil dah. Gimana dah? Ya ntar aku datang mantu dah, aku suruh ke sini. Naik mobil? Naik mobil. Dari Bontang, bandara. Hai. Nah ini nih, sepupu aku nih. Halo Bang Dela. Halo. Kenapa gak punya sepupu cakep? Lah, dari muka lu kan sama. Pala lu, muka lu melorot begitu. Sama kok. Enggak usah digituin. Enggak usah digituin.
Jadi Mbak benar sepupu ada di Faisal. Sepupu saya, sepupu. Wah ini mah bos saya tiap hari saya beliin makan. Gitu. Heeh. Tidur juga saya. Ini kapan? Biar kita jadi besan. Sepupu nggak masuk besan, Bang. Masa iya sih? Adik baru besan. Masuk. Enggak lah. Sekarang gini dah. Apa? Sepupu lu kesini mau ngapain? Mau ngelamar gua? Enggak lah, nggak tiba-tiba orang datang sini buat ngelamar kamu. Mau ngapain? Ya pengen main aja, mumpung lagi di Jakarta. Mau ngapain Mbak di sini Mbak? Kenapa sih abang kayak ini ya kayak satpam dah nanya-nanyain dah. Gua nggak nyadar kalau lu punya sepupu secakep ini. Aku kangen sama Bang Faisal. Tuh. Kan udah Gua bisa naik video call kakak ntar. Ini nomor kakak nih. Kakak siapa? Kak siapa? Brian. Emang secara rapper sih. Bronx. Kangen sama Kak Faisal. Iya karena udah hampir 7 turunan nggak ketemu ya. Udah beda generasi. Jadi udah kejauhan itu udah Kayaknya saya kakek Anda dah. Kayaknya saya kakek dah. Iya jadi aku telepon kemarin Bang Faisal, numpang dong aku mau ke Jakarta. Karena aku mau rilis lagu baru. Rilis lagu baru? Jadi aku mau promo juga di Jakarta. Jadi aku mau numpang tidur di tempatnya Bang Faisal. Oh, tempatnya Faisal banyak mayat. Sini aja. Sini aja. Kok bisa tempat banyak mayat? Kok bisa nggak ditangkap, digelandang di kantor polisi? Tapi enggak, kalau Mbak Dela nih sebenarnya gue udah tahu. Lihat di TikTok. Tapi gue yang kaget adalah nggak taunya Mbak Dela sepupunya. Iya, sepupu. Kok mau sepupuan sama gelas papa mama ini? Nggak bisa milih. Sepupu nggak bisa milih. Udah garis keturunan Mas, mohon maaf. Soalnya gue ngikutin Mbak Dela dari dulu sering ngover tahu Udah tahu kamu? Tahu. Lagunya yang mana? Itu apa, Cover yang paling didengar apa? Yang itu tuh yang lagunya pas viral Mbak Dela cover. Yang apa? Aku milikmu malam ini. Enggak, aku milikmu malam ini. Aku milikmu malam. Ada nggak sih? Gak ada. Aku tadi sempat percaya loh Bang. Tapi nggak di YouTube. Berarti tahun berapa itu ya? Aku cover itu dari tahun 2017 sampai 2 tahun lalu. Tahun berapa ya? 2 tahun lalu. 2023. Ya. Enggak, kayaknya tuh gue kan ngeliat IG-nya Mbak Dela tuh. Teman gue di Palembang ada follow Mbak Dela. Siapa tuh? Nggak bakal tahu juga follower Mbak Dela sejuta. Gak ada 1 juta. Oh, bukan subscriber ya. Sejuta, iya. Emang bisa dilihat ya? Bisa dilihat. Makanya gue kayaknya Mbak Dela nih pernah gue lihat YouTube. Nah iya kayaknya pernah seliweran dulu. Kayak di Semule deh. Collab karaoke sama bapak-bapak telanjang dada itu ya. Sebenarnya apa kalau atas kau untuk tunggu. Itu Semule ada dulu. Dari 2017 cover lagu. Memang suka untuk nyanyi. Ya emang suka nyanyi dari kecil. Dari Ikut lomba jadi gitu? janin. Dari janin di perut ibu. Udah nyanyi dia perut. Tapi kan yang bisa denger mama doang. Satu-satunya orang yang lahir di do panjang berarti nggak nangis. Do pas lagi menyanyi. Bakat. Iya, jadi 2017 aku cover 5 tahunan ya sampai 2023 ya. Tapi nyambi juga produksi single sendiri. Dari 2017 itu? Dari 2017. Belum masuk label dong berarti waktu itu? Belum, cuman bikin dulu sendiri. doang? Tapi single pertama tuh rilis tahun 2019. Single pertama? Pertama banget aku belajar untuk nulis lagu dan aku percaya diri untuk publish itu lagunya judulnya Takkan Usai. Takkan Usai. Kalau misalkan kata Mbak Dela percaya diri untuk publish, berarti dulu tuh sempet nggak percaya diri? Nggak percaya diri. Tapi udah tahu suara bagus? Iya. Tapi nggak pede? Nggak pede? Nggak bedanya di faktor, oh ini liriknya mungkin kurang puitis nih atau? Enggak sih, lebih ke insecure aja kayak gue bisa nggak ya bikin lagu, gue bisa nggak ya nulis lagu. Kalau nyanyi mah bisa, kan cover kan, nyanyi terus tuh kerjaan juga dulu nyanyi terus, dapat duitnya dari nyanyi. Di kafe-kafe gitu? Di kafe-kafe, di klub-klub, di mana aja lah yang halal. Pecel lele ngamen Mas, kalau pecel lele ngamen Mas. Nyanyi juga? Nyanyi tapi cover juga? Ini bintang tamu nggak disuruh minum ya? Silakan, ini kopi terbaik di gedung ini. Di Jakarta Raya. Kalau saya favoritnya yang mana? semuanya. Oh semuanya, oke. Bagus. Asal. Skill udah berapa? Skill tidak berapa? Menjilat nomor 1.
Tapi nggak ada larangan Mbak minum-minum kopi es begini nyanyi? Nggak ada, aku nggak pernah punya pantangan. Soalnya gue waktu kecil Pantangannya cuman ini aja, jangan capek. kalau capek Kalau capek ya tidur. Kalau capek maksudnya istirahat, maksudnya nyanyinya powernya berkurang. kirain kalau capek nyanyinya jadi beda gitu. Kayak gimana tuh kalau capek tuh? Ya tiba-tiba pengen nyanyi lagu Mbak Dela pas dicek saat jadi Dewi Persik ya. Budak Garang Jaya. Oh iya, iya. Itu panggilan perang, Bang. Dewi Persik jadi panggilan perang sih. Iya. Dari 2017 nyanyi. Disupport keluarga Mbak? Support, sangat support. Mama aku sih sangat support. Karena dulu tuh aku tuh sempat terjun di dunia label, tapi aku keyboardis. Keyboardis, kelas 5 SD. Enggak, keyboard tapi band gitu? Iya band. Band aku tapi keyboardisnya. Di band C Bukan. Iya. Kayak Vina Prilio kan juga keyboardis. Kenapa nggak Tapi cewek main keyboard di band C. Oh Iya, iya, pengennya sih. sebenarnya kayak gitu. Cuman ada 2 personil cowok, drummer sama gitarisnya. Ceweknya tuh 3, keyboardis berarti sama vokalis. SD udah SD, ngeband. iya. Cuman Eksploitasi anak. Enggak. Itu namanya passion, Mas. Itu namanya passion, mendukung passion anak. Oh benar. iya, jadi dulu tuh sempat kena tipu juga sih. Aku juga lumayan sedih sih sekarang. Ternyata kalau sekarang pakai duit segitu buat promo, buat produksi lagu tuh banyak banget ya. Ketipu gimana? Iya ketipu. Ini nggak ada di skrip ya? Nggak apa-apa cerita ya? Nggak apa-apa cerita aja. Lu ngelantur ntar bentar lagi bahas nenek. Sama planet Jupiter habis ini. Iya, jadi ada salah satu sanggar musik lah. Kita nyebutnya bahasa Indonesianya sanggar ya. Bahasa Inggrisnya? Les-lesan gitu. Bahasa Inggrisnya apa? Nggak tahu. Oh jangan mancing-mancing aja. Tadi nggak ada bahasa Indonesia aja. Gua kira ada bahasa Inggrisnya. Iya, jadi ada salah satu sanggar musik gitu. Dulu aku les di situ, les vokal sama les piano. Adalah salah satu kakaknya, nggak boleh sebut nama ya, tapi pasti semuanya kenal sih. Band terkenal juga, legend juga. Legend. Terkenal. Keyboardisnya tapi, nah kakaknya ngajakin untuk, ayo dong bikin lagu yuk 1 album gitu. Si band terkenal itu. Nah jualnya emang karena aku masih kecil kan, jadi emang rentan usia itu dari kelas 5 SD sampai kuliah, sampai umur 27 vokalisku waktu itu. Waktu aku kelas 5 SD, dia 27. Hah? Lu 5 SD, vokalisnya 27. Gitarisnya SMP, basisnya SMA, drummernya SMP. Lintas usia. Lintas usia. Nah itu tuh kita dipatokin pertama kali banget rekaman itu lumayan ya, boleh sebutin gak sih? 135 juta. Wah, lumayan Itu di tahun itu. kan? Itu sekali ya, maksudnya sekali produksi untuk 1 album ya. Lumayan itu. Nah, tapi kan belum kayak kita promo, aku sempet lama di Jogja juga, aku sempet ke Jakarta juga lama, promo di acara TV juga, di klub juga yang makan biaya untuk makan sehari-hari ya kan. Sama promo zaman dulu kan kayaknya harus bayar nggak sih untuk masuk TV gitu kan. Iya, promonya kan Isu-isunya gitu ya, tapi Iya nggak tahu kan? bener apa enggak ya. Iya, aku juga nggak tahu. Aku juga nggak tahu, namanya juga ketipu ya. Iya. Apakah dia menjual nama aja? Padahal mah kagak bayar ya Padahal kan. mah kagak bayar gitu. Ya kayaknya kalau dihitung-hitung habis 500-an lebih kayaknya ya. Setengah Sama miliar. baju juga. Itu sama kayak daftar tentara. Iya kan? 500 juta Kak, kalau seandainya lu beliin baju brand lokal, 4 lemari. Nah, Baju semua isinya. nggak 4 lemari lagi gue jualan. Bener, jualan. Iya kan? Sama Iya. sebenarnya konsepnya unik juga ya. Ada yang umurnya 27, ke bawah sampai umur kelas 5 SD. Kalau diundang gitu kan ditanya ridersnya apa nih Mas? Oh macam-macam tuh. Aku alkohol. Itu yang 27. 27. Aku susu beruang. Itu yang 17-an. Yang 5 SD. Aku Yupi. Dari tanda beda. Dari tanda dapat. Dari 5 tahun. Berarti sebenarnya Mbak Dela juga udah kagak gagap kamera gitu. Nggak juga sih. Sebenarnya aku gagapnya karena aku nggak pernah ketemu sama komedian ya. Kan muka aku jutek banget. Beda Kami bukan sama Bang komedian. Faisal. Apa tuh? Kami pianis ya. Dari Kayak Vina Prilio. Oke. Kayak Vina Prilio. Bapak saya DMS. Ibunya Mas. penistaan lu, penistaan penyanyi. Iya kan buku. Iya sih. Pantes ada gitar ya, ternyata emang musisi juga ya? Kami musisi Musisi ya? semua. Oh, oke. Kami musisi cuman kami nggak terkenal. Oke. Faktornya cuma satu, Apa itu? nggak bisa nyanyi doang padahal. Nggak tahu kenapa ya. Emang nggak bisa main alat musik. Iya. Banyak sih. Banyak ternyata faktornya Bang. Tapi Mbak Dela cover-cover gitu, nih ini deh. Sekarang tuh kan yang lagi rame tuh adalah penulis
penulis harus bayar penyanyi harus bayar royalti ke penulis, ya kan? Lu support gak itu? Karena kan perdebatan di internet tuh banyak tuh, sampai gue ngeliat di IG tuh ada yang ngomong, padahal zaman, gue lupa siapa gitu yang ngomong, padahal zaman dulu penulis tuh yang minta-minta ke penyanyi, nyanyiin dong lagu gue gitu-gitu. Aku jelasin sedikit yang aku tahu ya. Iya, nggak apa-apa. Ini menurut Mbak Dela ya. Jadi kalau misalkan ada salah apa-apa, ini argumen pribadi. Iya. Jadi salahin dia. Jangan gitu. Jangan gitu. Kalau yang lagi rame itu kan sebenarnya lebih ke dia perform off air gitu, tapi nggak bayar royalti kan ke pencipta lagu. Nah kalau aku cover itu sebenarnya di YouTube udah dibagi gitu loh otomatis. Kan kita punya lagu mau publish, kita masukin agregator dong. Kita masukin publisher juga. Itulah dua yang melindungi karya kita. Jadi akan ada sharing profit mungkin, atau memang si artis atau si pemilik master itu nggak mau sharing profit. Nah itu sebenarnya udah otomatis di YouTube sebenarnya. Tapi dulu sempat aku kena somasi. Kena somasi? Karena? Salah satu musisi industri musik juga, karena tiba-tiba ada coveran aku masuk di Spotify. Nah padahal aku tuh nggak pernah berani untuk masukin cover di DSP, kecuali YouTube ya. Kalau YouTube kan udah sharing lah, udah pasti otomatis gitu. Kemarin kecolongan kayaknya emang ada orang nakal aja masukin ke agregator, terus ke-upload lah di Spotify. Nah aku waktu COVID 2020 itu kena somasi. Denda, bayar denda gitu nggak? Enggak. Akhirnya selesai clear, agregator aku ngobrol sama si penciptanya bahwa memang nggak ada buktinya, bukan dari tim Dela gitu. Tapi banyak kok sering yang begitu, kayak di-upload kompilasi lagu coveran ini gitu-gitu kan. Biasanya tuh banyak ada kecolongan juga sih, banyak agregator nakal juga yang main upload sembarangan gitu loh. Kayak gitu. Cuman kalau masalah copyright off air, yang aku lihat sih sekarang emang harusnya memang izin sih ya, tapi aku nggak tahu tuh sampai sekarang masih belum jelas kan, apakah CEO-nya yang IO yang bayar ke pencipta atau memang si artis yang bayar ke pencipta. Harusnya gimana ya? Harusnya gimana aku nggak tahu dan nggak berani ngomong juga. Nggak apa-apa Mbak, aman. Kalau di dunia DSP kan emang udah, kalau lagu itu sudah dimasukin agregator dan publisher itu pasti udah jelas lah hitungannya. Tinggal balik lagi sih ke publisher atau agregatornya nakal apa enggak. Karena ada juga yang beberapa yang nakal juga. Jadi hak si pencipta, si komposer ini nggak dikasih gitu. Kayak Wah, gitulah. itu curang tuh. Agak ribet ya. Kalau Mbak Dela, mayoritas lagunya nulis sendiri? Mayoritas nulis sendiri. Kalau aku pribadi, aku happy banget. Siapapun yang mau cover silakan. Siapapun yang mau bawain untuk off air, untuk live akustikan di kafe atau dimanapun silakan. Bebaskan. Kami cover, nggak apa-apa. Dengan skill kami yang tidak seberapa ini. Ya, boleh. Rame sih kayaknya. Iya, karena kan kalau kita bikin lagu, kita udah siap dong lagu itu untuk didengar, dinyanyikan orang. Ya. Karena kan dilempar ke publik kan, jadi orang harus konsumsi. Iya, boleh dinikmatin. Gitu. Kecuali mungkin ada kecolongan demo lagu tuh, kita bikin lagu tapi belum rilis, terus ada yang bawain, nah itu salah. Karena kan belum rilis. Tapi kalau udah dipublish, orang mau nyanyiin, asal dengan kredit yang emang lagunya Dela misalnya gitu, ya nggak apa-apa kalau aku. Tapi kalau kecolongan lagu kayak gitu tuh gimana? Maksudnya kan pasti kalau kita udah bikin lagu, udah pasti kita doang yang tahu. Iya. Kok tiba-tiba ada orang yang nyanyiin orang lain? Iya bisa jadi mungkin demonya. Ya? Kita kan pasti sebelum tag profesionalnya kita punya demo kan. Kasarnya lah, kira-kira lagunya begini nih, notasinya begini, liriknya begini. Nah mungkin ada orang di dalamnya juga nakal untuk nyebar ke luar. Akhirnya keburu mereka duluan yang produksi dan ngupload gitu. Bocor. Sering tuh terjadi gitu? Iya, sering. Tiba-tiba gitu, apa? Aku pamit dulu bentar ya. Mau ngecek tukang renovasi. Nah itu tukangnya lewat tadi. Lah, itu lewat lagi masuk lagi. Oh iya benar. Benar. Permisi dulu ya. Permisi dulu sepupuku. Cover dari 2017 di-upload. Pertama kali ngupload langsung rame. Gue tuh nggak tahu tuh sistem YouTube zaman dulu ya. Nah, gue juga nggak tahu. Gue nggak tahu ternyata YouTube itu bisa menghasilkan uang. Oh. Jadi dulu tuh gue kan
pengamen ya, maksudnya pengamen yang reguler, kafe Ke to kafe-kafe, kafe, ya, klub-klub. Gue tuh sehari tuh bisa 4 kali dulu zaman kuliah S1 tuh. Nyanyi? Gak tidur, iya. Kirain ada jadi pelayan lagi. 4 kali gua ke kafe. 4 kali. Nyanyinya sekali, 3 kali jadi pelayan. Enggak, jadi iya terus aku waktu di food court gitu ngamen, nyanyi, live. Itu udah di Jakarta reguler tuh? gitu. Apa Gua masih di Bontang? Oh di Jogja? Di Jogja. Aku ngerantau kuliah di Jogja S1-nya. Keliling, nyanyi-nyanyi. Keliling nyanyi-nyanyi, aku rekam iseng. Waktu itu pertama kali lagu Kekasih Bayangan. Subscriber masih belum ada 1.000. Kalau zaman dulu kan monetize itu subscriber 1.000. Jam tayang 4.000 jam tayang dalam setahun kan. Kayaknya sama juga deh, sekarang masih sama. Masih sama ya? Heeh. Iya kayak gitu. Terus pas aku cover Kekasih Bayangan, tiba-tiba streamnya dalam 1 bulan tuh 2 juta viewers. Kaget dong. Ah, keren juga nih, tapi nggak tahu kalau itu udah monetize iya, gitu. dan nggak ngerti, belum monetize, belum diaktifin monetize-nya. Kan harus repot kan ngurusin harus embedding pin, segala macam. gitu kan. Adalah salah satu teman aku, emang dia itu YouTuber gitu, tapi vlog-vlog gitulah kontennya. Dia nanya, Del, duit kamu tuh udah banyak loh di YouTube, emang kamu nggak mau monetize? Emang berapa duitnya? Gue bilang gitu. 40 juta, gue lihat gitu kan ya pertama kali. Hah, ini duit beneran? Kagak ada potong pajak apa gimana nih? Ah, bohong nih, nggak percaya. Iya beneran, coba deh urusin deh. Gue bilang gue kasih duit lu, gue gituin kalau lu bisa urusin. Ternyata diurusin bener Kak. Bener 40 juta. 40 juta, dikasih duit 40 juta, duit semua, nggak ada kambing. Nggak ada dong. Ya kali-kali kan nih 40 juta sama dapat bonus kambing nih dari YouTube nih. Nggak ada duit semua, akhirnya dari situ oh asik juga ya. Maksudnya gue bisa dapat di kehidupan nyata gue sama di online juga gitu. Jadi nyambi lah tuh, gue reguler juga, gue cover juga. Cuman karena memang paling banyak di YouTube kan dapetnya, jadi gue lebih fokus ke cover gitu. Sambil rilis lagu itu di tahun 2019. Itu enggak 17 berarti masih cover, ngamen-ngamen. Barengan Triswaka enggak berarti? Iya, satu berarti kenal? Circle. Kenal. Gokil. Kita punya grup, nama grup di WhatsApp-nya Labrak Squad. Jadi ada Triswaka, ada Zidan, ada Angga Chandra. Ada vokalisnya, kok gue lupa namanya ya? Ini Slash. Cinta monyet. Aku suka. Goliat. Ya pokoknya banyak lah, ada vokalis hijau daun juga, pokoknya yang legend-legend. Dude. Iya, banyak lah di situ sama anak-anak TikTok juga. Jadi kita tuh sesekali setiap tahun tuh ketemu 2 atau 3 staycation di mana, kita bikin konten bareng-bareng kayak gitu sih. Cover rata-rata sambil pansos. Atau sekalian nyanyi-nyanyi? Cover, ngevlog, main game banyak sih. Apa aja lah. Apa aja. Di Jogja berarti mulai naik dari YouTube. Itu ngamen di kafe-kafe, tapi sekalian kuliah apa? Kuliah. S1 aku diisi. Isi. Iyalah, kalau nggak diisi kosong. Iya. Diisi. Isi itu apa sih? Gue nggak tahu udah bener. Institut Seni Indonesia. Jadi isi itu sebenarnya ada 2 kalau nggak salah ya, di Bali sama di Jogja. Itu apa? Universitasnya apa sih? Apa isi itu udah universitas? Universitas itu Institut Seni Indonesia. Oh ya. Jadi emang semua seni aja di situ. Ada film, ada seni rupa, ada musik juga. Banyak lah. Nah, aku salah satu ngambil di musiknya. Di musik. Prodinya tuh penyajian musik. Jadi lebih ke performer gitulah. Ini apa? Kan kalau kuliah gitu ada mata kuliah yang diminati kan. Lu ngambilnya apa dari musik? Kalau di vokal itu kalau di musik itu kita misalnya namanya sebutnya mayor ya. Mayornya tuh aku vokal. Mayornya vokal. Minornya kecapi. Piano. Kok tahu? Kok tahu loh? Minornya apa? Lah kan kalau udah mayor minor pasti jawabannya. Bener. Bukan berarti saya pintar kayaknya. Cuma karena emang masih itu. Ya jadi mayornya vokal, minornya semua yang mayornya bukan piano, minornya wajib piano. Tapi kalau yang mayornya piano, dia boleh milih mau minornya vokal kah, mau drum elektrik, drum akustik, gitar elektrik kayak gitu-gitulah. Disitulah lu sekalian aku nyalurin bakat lu buat bikin lagu. Aku dulu gila loh, kenceng banget loh ininya, cari duitnya. Cari duitnya. Aku lari kenceng banget dari bukti, lari di depan. Cari duitnya karena kalau diisi itu kita tuh kerjaannya kuliah kan juga jamming ya, namanya jamming sessionnya. Jadi kita juga suka reguler keluar cari duit. Gue tuh sehari kalau weekend tuh perform 4 kali. Pagi wedding, sore wedding, malam ke bar, jam 1-nya lagi klub.
Gue balik ke kosan jam 5, jam 8 gue kuliah. Udah pasti lagunya berubah-berubah dong. Berubah. Pagi apa? Wedding. Beautiful in White. Iya. Ya kan? A Thousand Years. Thousand Years. Abis sore itu, juga wedding juga. Wedding juga masih ya. Beautiful in White. Iya. Anima sama bintang gitu, boleh. kan. Ke kafe. Ke bar dulu. Ke bar. Bar lounge gitu. Bar lounge. Ya itu kita top 40-an sih. Top Dewa 40-an. 19 nih udah mulai ya kan. Udah mulai naik-naik dikit ya kan. Saya terakhir di klub. IDM-an. IDM. Top 40 IDM. Madu dan garam. Jangan dong. Belum ada itu Belum ada gua. sih ya bener. Belum ada. Untung nggak dia. Belum ada. Tapi termasuk ini lah. Itu tiap hari bakal ada mulu job kayak gitu. Ya kalau misal di Senin sampai Jumat tuh paling gue sehari 2 tempat sih. Kalau di weekend tuh biasanya musisi nyayur kan, karena pasti ada wedding, event-event gitu. Sehari bisa 4 kali. Sehari bisa 4 kali. Gue sampai lumayan banget itu ya berarti ya zaman itu ya. Lumayan, gue nggak minta duit jajan, gue bayar kuliah sendiri. Bayar kuliah sendiri nggak minta duit jajan. Cuman minta duit suntik ya, suntik vitamin. Karena capek dana. banget itu. Iya capek banget. Tapi happy ditambah ya. Kuliah juga. Karena kalau emang darahnya seni tuh kalau cuma disuruh nyanyi tuh happy banget sih. Pastilah. Iya kan. Gue rasa juga gue stand up juga gitu sih, happy aja iya gitu. Kan? Jadi kadang beberapa hal tuh nggak mandang nominal gitu. Yang penting gue happy bisa nyalurin itu. Bener. Lagu pertama berarti di 2019 dengan usai. judul Takkan Usai. Takkan Usai. Dari pengalaman dong harusnya. Iya. Asal. Aduh, nanti kalau ceritain ntar bahas mantan nih. Karena biasanya gue tuh kalau nulis lagu tentang mantan, tentang hidup gue, tentang orang tua gue gitu. Pasti circle itu? Iya. Gak pernah kayak ngebahas tentang tukang pos gitu? Hah? Tentang suka buah gitu? Tapi itu pengalaman pribadi? Pengalaman kalau gue tafsir dari judulnya apa? Apa? Judul yang lagu pertama? Takkan Usai. Takkan Usai. Itu kayaknya habis dikasih cincin. Enggak. So tahu aja sih. Kalau gue ceritain Takkan Usai itu pokoknya intinya selama kita bareng-bareng, tolong kasih kenangan yang nggak bisa kita lupain gitu loh. Walaupun sebenarnya tahu ujungnya nggak akan bisa nikah. Oh, berarti tolong ciptakan kenangan yang long last. Gue juga lupa lagi liriknya gimana ya. Iya gitu lah. Kayaknya jangan liriknya. Apa itu? Tapi kenangan apanya yang akhirnya nggak dilupa. Kenangan apanya ya? Pernah cukur botak bareng. Itu gak bakal lupa sih. Seumur hidup gak bakal lupa sih itu. Ayo kita botak berdua gitu ya. Gitu. Terus gue banyak omong ya ini bintang tamu ini. Gak apa-apa, kan bintang tamu banyak omong. Iya karena gue gak bisa ngelucu, maaf ya kalau gak usah, lucu. gak apa-apa, jawab serius aja. Abis setelah itu gue sendiri tuh 5 tahun kan sambil cover, akhirnya gue lanjut ke coba deh di label gimana sih rasanya gitu. Karena circle gue juga pas di Jakarta anak-anak idol. Nah gue ke Jakarta. Itu udah ngerantau tuh? Udah, akhirnya gue ke Jakarta lanjutin S2 di IKJ. Ini udah lulus? Udah lulus, sekarang udah selesai S2. Di isi ini kan berarti musik kan? Lu skripsinya apa tuh? Aku kemarin ngebahas tentang Takkan Usai. Lagu lu sendiri? Aku representasikan ulang. Tapi rasanya waktu itu masih dalam kan? Dalam dong. Jadi kan masih enak banget ngomong sampai nunjuk-nunjuk dosen kan waktu itu. Saya ditinggalin Pak sama dia Pak. Gitu. Bayangin perasaan saya Pak gitu. Masih dalam rasanya, masih pedih banget dah. Iya kayak gitu. Terus abis itu aku lanjut S2 di IKJ. IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Nah itu tahu. Aku ngambil S2-nya pengkajian dan penciptaan seni, tapi aku lebih fokus ke penciptaan seni. Terus aku sambil... Itu tuh ngerucut ke musik doang? Penciptaan seni itu? Kalau di S2 udah ini sih, udah bebas sih. Di kelas itu ada yang film. Kalau IKJ kan terkenalnya film ya? Iya benar, film. Ada film, paling banyak film. Ada apalagi ya, musik ada. Terus ada DKV juga. Banyak lah. Tapi kita tetap tugas akhir, kita nyebutnya tugas akhirnya tuh lebih ke masing-masing konsentrasinya apa. Kemarin gue S2, gue bikin lagu anak. Bikin lagu anak? Kayak balonku gitu, tapi bukan balonku. Iya, semacam itu, tapi gue karena vokal kan, gue bikin lagu anak, tapi gue akapela. Jadi lalebay gitu loh. Kayak kita biasa Nina boboin anak kan, Nina bobo gitu kan. Nah gue bikinnya gitu, tapi nggak ada instrumen. Jadi emang cuma akapela. Bersenandung lah. Coba dong.
Apanya? Akapelanya. Saya nambahin aja, saya per gitu. Lagunya? Apa harus bertujuh gitu? Enggak kan sendiri kan? Ya kayak nyanyi biasa aja, kayak Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo. Iya semacam itulah, tapi gue belum bisa nyanyiin lagunya karena gue belum publish. Oh jadi, yang itu juga ada. Nanti dipublish barengan. Enggak, Nina Bobo lagu orang. Tapi yang gue bikin sendiri, gue nggak bisa nyanyiin karena belum gue publish ke semua gitu. Masih gue simpen. Nanti mau di launching tuh single atau album? Kayaknya album deh. Sekalian iseng aja sih, iseng daripada sayang. Iseng dan bikin lagu, iseng ngecat, Mbak. Kayaknya nggak tahu ya, kalau menurut gue tuh kayaknya kalau udah berkarya tuh beneran serius dah. Iya. Tapi kan gue juga udah ngeliat kan video klip lunya itu mah serius, nggak iseng itu. Iya kan. Iya, duduk. Bagus lah video klipnya, kayak duduk gitu sedih. Tentang apa? Sumpah gue gampang lupa nih. Gue punya memori jangka pendek beneran. Faisal tahu gue punya memori jangka pendek tentang mencintai seseorang sedalam itu, seegois itu. Judulnya gue lagi ngingetin judulnya tadi. Apa? Ku belakangnya. Ya, depannya S. Seumur hidupku. Nah. Ini gue kok diapresiasi sih, inget diapresiasi gue. Seumur hidupku. Itu lagu diciptain oleh Mbak Della sendiri. Aku bikin notasinya, nadanya, terus liriknya aku dan Feby. Berdua. Partner yang sangat oke, menciptakan mahakarya yang bagus. Soalnya gue udah dengar, kan tadi kita ngobrol bentar di belakang, kata gue, ini kok rasa-rasanya memang rasa-rasa kayak balik lagi ke zaman dulu gitu. Iya. Karena gue pas denger lagunya, gue berasa emak gue yang nyetel lagunya. Karena emak gue tuh suka lagu-lagu yang modelan kayak begitu, berasa-berasa. Ya itulah Krisdayanti, mungkin Rosa. Iya. Emang pengennya ke milenial sih, tujuan yang pendengarnya tuh pengennya milenial. Cuman kan sekarang kan zamannya ya ngerti lah sekarang yang terkenal lagunya apa, dan pasti Gen Z suka gitu. Nah kalau aku tetap dengan apa yang aku mau, karyanya jujur, dan emang segmen nyanyiku itu milenial. Gue emang suka banget sama Krisdayanti, Rosa, Ruth Sahanaya, dan emang nyanyinya yang kayak gitu, nggak bisa yang keriting riff and runs gitu. Yang keriting Niji. Bukan, rambut itu, rambut. Maksudnya nadanya yang keriting gitu. Tapi nggak tahu ya, lagunya tuh enak aja gitu, bakal long last gitu menurut gue ya. Karena di guanya aja ngedengerin masih enak gitu. Sedangkan kayak lagu yang terlalu jedak-jeduk, ntar ada momen di motor udah nggak seru lagi. Iya kan. Terus apalagi kalau kita dipaksa untuk dengerin terus lama-lama bosan kan. Makanya itu tujuannya sih, ya mungkin untuk anak-anak Gen Z, anak-anak zaman sekarang yang udah bosan sama lagu sekarang, balik lagi nih ke segmen dulu nih, asik loh gitu. Tapi lu percaya nggak kalau musik itu juga muter? Nanti lagi naik dangdut terus. Bener. Mungkin lagi bakal balik lagi ya, mungkin ancang-ancang balik lagi ke zaman-zaman yang kayak gitu ya. Bisa jadi, makanya seharusnya sih jadi musisi jangan FOMO ya, kalau dari aku. Jadi emang jujur aja, berkarya itu jujur, nyanyi itu jujur, lagu yang pengen dipublish itu semuanya jujur dari keinginan kita, jangan FOMO. Ntar kan jadi nggak ada brandingan tuh. Nah kemarin tuh gue baru dapat kerjaan sama salah satu seleb lah. Bagi-bagi bang. Saya aja kan dikerjain Anda di sini nih. Nih, nah terus si orang ini cerita, ada satu band. Dulu tuh dia dikontrak sama label, jadi dipaku, udah lu genrenya ini gitu. Nah sekarang dia udah lepas dari labelnya. Mulai berkreasi sendiri. Mulailah muncul idealisnya mereka. Iya, itu. Kan berarti itu bertentangan sama yang Mbak ngomongin tadi tuh, Kak. Yang udah apa? Tadi kata-katanya? Sesuai aja sama diri kita. Iya, kan? benar. Berarti kan itu dari label mereka merasa terkungkung. Nah, aku bisa jawab. Jadi kalau kita masuk label, itu kan kalau kacamata label kan dia paham dong industri kreatif tuh gimana sih, musik industri tuh yang lagi naik tuh gimana sih. Karena tujuannya adalah mencari uang, jadi apa yang lagi rame itu yang dicecer. Nah, kita sebagai talent yang sudah masuk label itu nggak bisa idealis lagi, karena kita udah punya tim yang memproduksiin kita, jadi mau nggak mau ikut. Nah, ketika sudah keluar dari label,
ya udah nggak ada yang maksa lo juga untuk harus seperti musik industri sekarang Iya, gitu iya, ya. paham. Lu jujur aja gitu. Lu pernah masuk label juga kan? Pernah 2 tahun. Warner Tapi kan? kalau Warner yang waktu kecil. Oh pas masih kecil. Yang 2 tahun sebelumnya ini gue baru banget keluar tuh Februari kemarin tuh. Misi. Aku bawa sepupuku lagi nih bang. Banyak sepupunya ya. Banyak saya. Kok masuk lagi sih? Ini baru mulai hangat obrolan kami loh. Banyak tuh bikin makin hangat sama ini. Padahal, Jadi dingin lagi nih. Aduh. padahal tadi kita mau ngobrol di kasur ya bang ya? Kamu ngapain ngobrol di kasur kau? Jadi beda kan hangat. Biar hangat. Empuk. Ini kan keras banget nih. Korek. Ini kursinya keras banget. Dibakar itu lemari kan juga bisa angkat aja api unggun. Kayak kagak tau urusan bujang heran. Yang bujang kan aku kan udah beli istri. Iya. Ya ilah. Mana tiba-tiba gestur. Ini kenal nih sepupuku. Sepupu juga. Arthur. Dari Bontang. Enggak, ini dari Bontang. Dari Bontang, iya. Ini sepupunya banyak banget pindah-pindah. Banyak, tempat. maaf. Mas dari mana? Aku dari Jogja. Dari Jogja. Heeh. Nah, oke. Saya pengen ngobrol sama Mbak ini dulu. Mas keluar lagi dah. Jangan. Selesai. Iya, belum selesai. Kecepatan kita masuknya apa? Apa kita sekak dulu di sini? Iya, Nggak usah. Tapi Mbak akrab juga sama Mas Arthur. Akrab. Mas Kak atau Dek? Kanjenengan? Sampean. Sampean? Apa aja lah. Apa aja? Penyanyi juga di Penyanyi juga Yogyakarta. enggak di sini. Satu grup sama Lahir Angga? dong. Enggak. Lahir doang. Lahir doang. Gedenya di Jakarta berarti? Dari Jakarta. Enggak. Ini ada hubungan nih sama-sama penyanyi nih. Iya. Siapa sebenarnya? Kamu bohongin aku ya? Mau tahu? Terlalu Udah nyaman ya ngobrol sama aku ya tadi ya berdua Udah ya. pembahasannya udah beda ya. Udah lebih inti. Jadi aku jelasin ya. Aku jelasin ya kayak dosen ya. Arthur itu adalah salah satu anak aku. Maksudnya bukan anak-anak ibu dan anak ya, bukan. Jadi aku lagi mencoba belajar untuk sebagai produser. Sebagai produser? Iya, aku memproduksi penyanyi dan membranding dia, memanage dia. Kalau Mas Arthur lagunya judulnya apa Mas? Only time. Only Time. Wah ini yang gini-gini ya? Enggak. Enggak semua yang Inggris juga gini. Bener, gue mikirnya Enggak semua yang Inggris gini lokal. Tapi dia pinter bahasa Inggris loh. Dia juga pintar. Coba ngobrol. Jangan saya. Harusnya kan kamu. Ngobrol, coba ngobrol. Harusnya kan aku juga pinter. Mau bahasa Inggris? Coba abang ngomong nanti dia yang coba menerjemahkan bang. Saya nanya pakai bahasa Indonesia, Mas jawab bahasa Inggris. Oke. Kembali harusnya kan bodoh. Kembali kan. Jadi kayak normal ya. Abangnya emang pintar. Abang Arthur emang pintar. Gini aja. Gue gak bisa bahasa Inggris, Pak. Udah jawab pakai kemampuanmu itu, pakai otakmu yang segede Udah, lu hamster tanya, itu. ntar gue... Abang nanya dia pakai bahasa Inggris terserah apapun. Nanya apa ya? Nanti dia jawab. Nanyanya pakai bahasa apa? Pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Jawa juga nggak apa-apa. Bahasa Jawa juga nggak apa-apa. Aja bisa. Bahasa Dia Inggris. kan orang Pacitan mukanya nih. Bahasa Inggris dong, biar Apa belajar, ya? biar belajar. Nanya apa ya? Nanya apa? Ki? Apa? Mau nanya apa? Terserah bang. Apa Apa sih mau aja? tanya bang? Saya punya lagu gak gitu? Boleh. Do you have any songs No. to introduce? No. Lah itu dia tahu artinya, yang dia nggak tahu. Oke, Jangan yang dia mau nggak tahu. dihipnotis bang. Orang ini penipu. Jangan mau abang ngomong terserah. How many wife do you have? You know me so well. Lagu itu. I will say never. Tetap lagu sih. I Itu will tetap fight. lagu sih. Iya. Think It's forever. Pick it up. Gini dong lagunya berarti tuh, gue tebak tuh. Tapi Tadi tuh dia nanya, Bang Firza itu punya istri berapa? berapa? satu. Oh satu, baru satu. Baru satu. Nanti rencananya mau nambah. Tergantung izin. Oh tergantung izin, oke. Izin yang berat kan. Ya, Tapi sih, Mbak, itu yang berat sih. ini sampai kenal Mbak tuh memproduksirin Mas Arthur. Kenalnya emang dulu di mana sih? Jadi dulu tuh kita adalah salah satu outlet klub ya. Kita reguler bareng. Reguler di klub. Dulu, ya aku baru berhenti beberapa bulan ini sih. Jadi di awal-awal tahun ini sama tahun kemarin ya. Mungkin karena aku ada jiwa kayak, gue tuh kayak suka
pas orang nyanyi gitu, ih asik juga nih suaranya, timbul suaranya asik, good looking banget, terus attitude-nya oke. Kalau aku nilai orang tuh dari attitude. Oke gimana tuh? Kan itu beda-beda juga tuh, Mbak. Iya, attitude oke tuh yang ya ramah, ya kan, nggak yang star syndrome, yang apa dikit naik, apa dikit dipuji langsung sombong gitulah. Ya yang baik aja seperti manner lah. Yang baik tuh gimana? Nah, itu sombong mukanya tuh. Sombong tuh mukanya. Muka doang. Abang ngejat. Orang diem-diem kamu kata-katain sombong. Muka doang. Terus pas dia nyanyi, ih keren juga ya suaranya, cakep juga gitu. Bukan cakep naksir ya. Keren juga nih gitu kan. Ngobrol banyak. Ternyata memang dulu sebelum sama aku, dia itu sempat rilis lagu juga ya tuh ya, sama salah satu label. Iya. Indie sih sebenarnya jatuhnya. Indie. Karena Tapi lu solois ya? Solois. Enggak band? Enggak. Kami ada band, mau gabung nggak? Ada. Apa namanya? Abang bagian ini megang segitiga itu yang ting. Nah. Iya, yang gini-gini kan? Boleh itu. Atau enggak ya bagian track aja? Kecrek boleh. Track, joget-joget gini-gini. Atau apa nggak bagian bikin kecreknya? Habis juga. Kalau video doang. Di belakang berarti dong. Tapi kenapa solo, Mbak? Bang. Apa? Kenapa solo? Mbak, yang mana Abang nih? mesti tidur dulu. Tidur. Ngantuk nih. Tidur. Kenapa solo, Mas? Karena Kenapa solo? Enggak band? Karena kayak kita-kita gitu ya, cowok-cowok gitu, apalagi masih bujang, kayaknya band tuh keren banget, Pret. iya sih. Mungkin lebih ke nggak punya teman kali ya, jadi solo ya. Nggak punya teman? Masa iya? Iya. Sama biar duitnya nggak lebih banyak nggak sih? Lebih banyak sendiri. Emang serakah, emang udah di Serakah. Enakan sendiri, nggak pusing. Karena banyak kepala kan pasti lebih repot. Takut iya sih. Banyak kepala, nggak ada badannya, emang repot. Iya, serem nggak sih itu malah ada. Lebih serem sih. Kuyang. Cuman masih nggak punya teman kan di Ada. klub Cuma ya? maksudnya Sebenarnya. di klub lah. Ketemunya di klub kan? Di klub pasti temen banyak lah. Menurutku buat yang kayak musisi yang main musik segala macam itu kok. Karena aku mulai sendiri kan, benar-benar dari SMP mulai sendiri segala macam. Buat nyari teman-teman yang benar-benar bisa main musik dan klop buat band itu kan harus solid ya. Harus solid. Itu tuh yang susah tuh itu. Jadi daripada repot begitu kayaknya mulai sendiri dulu deh. Tapi tawaran untuk jadi edisional gitu buat band ada, Mas? Ada kayak buat ganti-gantian aja. Oh, alat musik lu juga bisa ya? Alat musik bisa, cuma nggak se. Coba dong mainin kipas. Kipas bukan alat musik. Kipas bukan alat musik. Emang ini kipasnya nyala? Nyala. Coba nyalain. Dan gitu, Mbak, jadi tangan. Alat musiknya apa aja? Alat musik paling gitar keyboard sih. Dulu awalnya bass. Dulu aku tuh awal di musik tuh main bass aku. Justru malah dari main bass dulu. Dulu dari waktu masih kecil tuh papa yang ngajarin main bass. Waktu SMP tuh main bass. Jadi bassis tuh SMP. Jadi bassis. Bandnya bubar-bubaran. Bandnya bubar-bubaran. Ya namanya anak SMP lah ya, main-main doang kan. Iya, anak SMP juga masih fokus mendingan main ya kan. Makanya bubar-bubaran. Kalau lembek, Bubaran. bubur-buburan. Benar. Humoris Mas ya? Akhirnya ya udah karena band nggak jalan, SMP kelas 8 itu keluar tuh dari musik. Nggak jelas lah gitu kan. Mulai tuh waktu itu lagi rame-ramenya B-boy. B-boy? Iya gitu. Tapi nggak gini. Enggak, itu masa terlalu kaku. Itu kayak ngeretek aja gitu. Karena kita kayak ngeretek aja. Kalau mau diri kepentokan ini kita sampai sini doang nih. Oh sama berarti. Ini Bang Arthur kan B-boy, B-boy dance kan. Kak Dila juga ini penari salsa. Penari salsa. Dansa. Salsa apa dansa? Dansa. Jadi dansa itu ada salsa, ada ballroom. Aku yang bagian ballroom yang dansa romantis gitu loh, yang waltz, tango, yang kayak Oh gitu. yang diputer-puter itu? Iya. Oh, kayak Beyblade itu ya? Pernah terbang? Enggak dong. Kenceng muter gitu. Ke atas gitu, gitu ya? Terbang gitu, Pak, ngambil drone nih kan. Tapi itu tuh break dance pernah collab nggak? Enggak. Karena itu zaman dulu kita ya. Jauh banget iya. Oh, Kita enggak yang ketemu. Enggak. Gua kira di klub ketemu. Enggak. Kita ketemu besar, Ketemu bukan ketemu besar. kecil. Oh. Ini tapi kayak kata lu bilang tadi Bas diajarin bokap. Bokap musisi. Enggak, Apa emang keluarga ada keluarga yang musisi, cuma
nggak ditekunin. Jadi bokap tuh emang suka musik. Jadi di rumah tuh suka punya alat musik ada di rumah. Jadi Piringan bisa. hitam punya. Enggak, piringan hitam enggak. Gitar bass, Pak. Enggak semuanya. Enggak semua orang tua yang suka musik punya piringan hitam, gramafon, muter. Iya, gue mikirnya terus gitu. dansa di ruang tamu sama istrinya. kan. Enggak semuanya film Pengabdi Setan, Bang. Enggak semuanya film Pengabdi Setan, mohon maaf. Iya, di pikiran gue gitu punya piringan hitam. Enggak semuanya. Enggak. Cuman emang menekuni musik. Emang suka. Jadi waktu itu aku pengen belajar, diajarin gitu. Tapi bokap lu termasuk yang maksa nggak? Untuk udah lu di musik aja gitu. Iya, ada kan Justru yang ada yang maksa kan? Justru malah nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh di musik. Jadi ya musik buat senang-senang aja. Tapi emang kebanyakan kayak gitu tahu. Orang tua tuh. Orang tua kayak gitu. Jadi kayak mungkin mikirnya beda sama orang tua gue ya. Kalau emak gue tuh kayak anaknya salah satu anaknya harus jadi musisi. Jadi musisi atau entertain? Iya. Apaan iya kan itu pilihan. Jadi musisi apa pilihan? Itu disuruh milih, Kak. Bukan iya. Salah satu. Dua-duanya kalau mau jadi musisi terkenal kan pasti harus entertain dong. Iya, benar, ya benar, kan? benar. Apalagi penyanyi, solois pula gitu kan. Biasanya banyak orang tua yang kayak, lu ngapain nih musik? Emang lu bisa menghasilkan uang dan segala macam gitu. Tapi kan nyatanya sekarang kita dapat duit dari musik. Ya. Nyatanya sekarang kita nyanyi, kita dapat duit. Benar. Kerjaan utama jadinya Benar. sekarang gitu. Cuman emang tidak seperti orang-orang yang kerja di perusahaan atau mungkin pegawai pemerintahan Yang kayak settle gitu yang gitu udah ya, settle dan sampai pensiun pun juga ada uang pensiun kan gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Dari bokap Bokap memaksa lu nggak? sebenarnya ayah aku setuju nggak setuju. Untuk Mama lu aku di yang musik? keras. Kebetulan ayah aku suami-suami takut istri. SSTI. Almarhum itu. Jadi emang dia ya sudah selagi anaknya happy ya silahkan. Cuman agak beban sih mama aku kemarin. Kamu ngeluarin duit 500 juta harus balikin ya. Harus jadi. Iya kan? Kan dapat mobil Kak. Gila dapat Apa mobil dia? berapa tuh? 500 juta. Oh iya kalau dibelinya Iya kan? Ayah aku kan mikirnya mending beli mobil kok nggak buat biaya kuliah gitu. Ternyata memang ya kita tuh nggak pernah tahu besok-besoknya jadi apa sih. Ya selagi ada jalan berusaha aja. Ternyata gue jadi YouTuber. Gue udah bisa menghasilkan uang sendiri dan udah balik modal dari awal waktu kecil. Udah berkali-kali Udah lipat. balik berkali-kali lipat. Dari Bahkan yang sekarang hilang sebelumnya ya. udah tinggal metik aja mamaku gitu. Dan katanya kan lagu terbaru lu juga tentang bokap kan? Iya. Yang apa judulnya? Ayo. Selamanya hidup. Seumur hidupku. Kak, gue beneran ini nggak bohong, nggak peres. Gue tuh punya, gue kalau hal yang terjadi barusan lupa gue. Tapi biasanya emang kebanyakan cowok kayak gitu gak sih? Enggak, dia doang. Oh dia doang. Manusia cuma dia doang sama Dory Finding Nemo. Suka lupa ya. Mungkin Tapi itu kan- faktor U juga kali ya? Enggak. Oh enggak. Enggak patung G aja. Apa itu? Goblok. Faktor G. Tapi kan itu lagu tentang bokap kan? Sebenarnya yang tentang Apa? selamanya hidupku. Seumur hidup kan. Seumur hidupku. Misalnya residivis gitu. Seumur hidupku. Seumur Itu kan hidupku. tentang bokap kan? Iya. Tentang. Tapi gue kan dengar juga. Sebenarnya juga bisa orang maknainnya macam-macam gitu. Iya. Karena bisa tentang Tergantung. pasangan juga. tentang Tergantung istri. sih kalau dari lagu Seumur Hidupku itu tergantung suasana hati kita dengerinnya lagi apa ya. Kalau lagi jatuh cinta liriknya sih ya jatuh cinta akan happy gitu. Tapi kalau lagi sedih ya kalau lagi denger Seumur Hidupku ya kehilangan. Kehilangan orang kita cintai. Ditinggal mati atau ditinggalin gitu aja dilepeh sono gitu. Dilepeh kasar banget bahasanya kayak. Gimana harusnya lembutnya gimana? Apa rambutnya ditinggalkan aja. Kalau dilepeh tuh seolah-olah abis dinikmatin, udah sepah dibuang. Nah, Kayak pemain karet gitu ya. gue juga mau rilis lagu dilepeh. Oh, dilepeh. Tiba-tiba kamu ambil itu kata-kata itu buat judul ya. Iya gitu. Kalau aku kadang kalau inget ayahku almarhum ya ngerasa kehilangan aja karena nggak percaya aja kalau keluarga inti tuh bisa cepet diambil gitu. Kayak biasanya kan mungkin yang meninggal nenek gitu kan, opa gitu kan, terus om gitu kan. Kenapa bapak gua gitu loh, keluarga inti gua gitu. Padahal kan sebenarnya semua orang tuh pengennya berharapnya punya keluarga cemara kan yang sampai Bahagia. iya bahkan kalau bisa gue nikah dulu baru lu tinggal gitu. Tapi ternyata emang Tuhan lebih sayang aja gitu. Jadi diambil duluan. Kayak gitu. Nah, Jangan sedih dong. Nggak sedih aku. Itu kayak asma mas. Mohon maaf jangan gitu. Sedangkan Mas Arthur
juga dari bokapnya kan bermusik. Cuman bokapnya support. Enggak support, cuma ngajari doang. Nggak support. Jadi cuman ya main doang, ngajarin doang. Enggak, itu masuk support lah, Sal. Tapi buat refreshing, Iya, jangan refreshing. diseriusin. Nggak boleh seriusin. Jangan jadi Bondan Prakoso gitu kayak gitu. Karena dia tuh dulu kerja kantoran tahu. Oh, kantor dulu. Di mana? Di boleh sebutkan? Enggak apa-apa. Ntar Aku disensor di- sendiri. Aku di Mayora 3 tahun, 3,5. Gaji udah oke dong itu harusnya. Udah sinar mas. Digaji biskuit mulu kan. Kembung makan biskuit. Siapa yang oke dikasih biskuit 3 tahun? Siapa? Biskuit kalau udah lembek enak kan. Enaknya enak, seret tapi. Tapi sebenarnya udah settle dong. Sebenarnya udah settle. Terus ya ada 1-2 cerita lah setelah itu kan pindah-pindah kantor kan, dan di kantor yang terakhir harus memutuskan buat cabut. Terus nggak tahu gimana yang di atas ngasih jalannya buat fokus ke musik. Nah ternyata di musik lebih menghasilkan. Lo pas berhenti kerja gitu tuh ke HRD apa ke bos, saya mau berhenti kerja, saya ini merdu gitu. Hanya merdu. Tas. Aduh. Tapi bener. susah banget loh Bang. Terus 3 tahun kan ya bekerja ya. Udah tetap apa masih kontrak tuh? Kontrak lebih dari 3 tahun. 3 tahun kan di Mayora. Itu 2 tahun, 5 tahunan lah. Untuk memutuskan tiba-tiba nyebrang ke musik nih, Karena pertimbangannya gua kan termasuk Baik banget. kerja nih udah settle juga. Waktu itu berhenti kerja, gue harus mastiin gue juara suci stand up comedy Indonesia. Baru gue berhenti kerja. Kalau lu tuh berhenti beneran emang kayak enggak nih kayaknya udah ada penghasilan tetap gitu di musik. Atau enggak ada aku nggak bahagia nih tempat ini, aku mau cari kebahagiaanku. Aku benci bos jelek. Fuck corporate. Fuck teman-teman cari muka. Ya gitu sih sebenarnya. Karena kan sambil ngantor juga aku tuh sambil reguleran juga. Tapi ya nggak sebanyak pas fokus. Jadi pas ketika udah lepas kantor tuh langsung jalannya ada aja sih. Jadi langsung full jadwal gitu. Jadi aman. Sambil diminum Arthur. Ini gimana sih tuan rumahnya nggak ngasih? Jadi dapatnya Gua mau lebih numpang minum banyak sini dari setahun, di boleh? kantor. Boleh. Iya. Boleh mbak. Mbak nginep sini setahun, tapi pastiin juga kami juga setahun. Betul. Tolong kami kan sepupu kan. Tolong kami semua sepupu. Tapi Mas Arthur lagunya gue jujuran aja, lagu Mas Arthur emang belum gue dengar. Tapi dari judul, menurut gue clickbait. Yang mana? Only. Hei, Nggak tahu. Udah dewasa, udah gede. Tanggung sendiri masalahmu. Kalau yang bilang judulnya clickbait, judulnya apa? Nggak tahu. Tapi emang judulnya itu apa? Gue bener gak tahu. Bagus. Tanggung jawab. Mulut lu ada mau ngomongin. Genre lagu yang mau rilis ini balad. Jadi Balad. jadi apa yuk? Balat tuh apa? Itu balap. Balada. Sambel. Sambalada. Balat, tahu gue balat. Pokoknya yang itulah. slow gitulah yang. Jadi ini lagu balad kedua aku. Jadi Emang lu suka balat? sebenarnya Di biasa. genre itu maksudnya? Sebenarnya semua genre suka sih, cuma awalnya pas awal rilis sendiri itu lebih ke EDM. EDM. Suaranya mirip hip hop. Justin Bieber. Tahu nggak? Oh suaranya? Kalau dia nyanyi IDM mirip Justin Bieber zaman. Zaman dulu, zaman baby. Baby. Never say never. Never say never. Never say never. Terus? Ya gitu. Jadi awal-awal tuh kan EDM, hip hop R&B gitu. Terus lagu terakhir sebelum ketemu Dela itu tuh balad. Dan kebetulan lagu itu naik. Lagunya lebih rame lah daripada lagu-lagu sebelumnya. Jadi pas ketemu Dela kita coba bikin yang balad-balad lagi kali ya gitu. Tapi lagu sebelumnya ada di Spotify. Udah ada. Nah, sekalian mungkin buat nunggu rilis ya kan denger dulu di Spotify Ya. dengan nama Arthur Safael. Sapphire. Nanti Saya pikirnya tadi pengen nyeletuk Arthur Nuhun tapi Arthur Nuhun. gini. Emang nuh banget ya. Badela juga bisa didengar di Spotify kan? Dela. Dela Devina. Yeay!
Karena gue kesini kan udah sebulan. Oke. Oh yang ini PD kamu yang ngomong gitu ya? PD kamu yang ngomong gitu ya? Yang mau liris lagunya tadi apa? Seumur hidupku. Kalau lagunya Arthur apa judulnya? Only for you. Apa itu lu belum bantuin anjing. Nggak mau aku. Nggak mau. Bantuin nggak masalah. Ya. Sumpah mbak, malu mbak, saya mau dihujat sekalian berdua. Katanya gampang sulit. Tapi gue nggak tahu ya. Sepil satu lirik, jadi gue sama Faisal tuh ada kebiasaan yang mana setiap jam 3 pagi kami menelaah makna dari lagu lagu. Semua lagu kami maknain. Paling sering kami maknain lagu Krispati. Iya. Dengan arti kami sendiri. Coba Mas Arthur kasih satu bait lirik dari Mas Arthur, kami artiin sesuatu tahu kami. Satu bait apa? 2 bait tadi. Gini deh, dia nyanyi ref. Oh, atau Ref aja. ya. Tapi langsung artiin ya. Oke, sikat. Coba. You can erase. Mampus bahasa Inggris tuh. Gak apa-apa. Gua mengartikan dari nada aja. Saya dari liriknya. Berarti full aja ya. Berarti full aja ya. Satu ref ya, satu ref full ya. Oke, full. You can erase what your heart feels insane, but the truth in your eyes and your tears falls apart. What does it take to come from your heart? You know that you hide, but you know you're in love, and it's only time who'll tell the truth. Ini kamu berapa aku Gua dulu. Oke. Lagunya bagus banget ini lagunya. Makna dari lagu ini adalah tentang orang jatuh cinta diam-diam. Oke, dilong dulu, Cak. Dilong dulu. Kenapa gue bilang begitu? Karena dari tadi gue denger liriknya ada no mulu. Nggak ada tahu. Oh, kayaknya si cowok ini mau ngasih tahu. Ini lu harus tahu ini tentang perasaan gue. Terus ada ice-nya nih. Jadi kayak nih gue kasih tahu nih kalau mata lu indah gitu. Kayaknya. Tapi kamu lupa ada kata-kata tears, air mata, nangis. Bukan lupa, emang gue nggak tahu artinya. Sorry semuanya ya. Mohon maaf, saya lupa lawan bicara saya. Itu kayaknya itu. Apa artinya? Kalau aku tadi jujur aja, saya nggak bisa dengerin. Kenapa? Terlalu fase. Bahasa Inggrisnya terlalu fase. Oh. Jadi kayak, wah, saya butuh ini subtitle di YouTube aja. Saya bisa baca. Nanti ada di sini di bawahnya. Saya bisa baca kan. Menurut dulu. Kasih kerjaan nih buat editor nih. Menurut nada. Kalau menurut nada kayaknya ini intinya si laki-laki lagi ngadepin cewek yang mulut sama hatinya nih berbeda. Ih, pintar. Gila. Kemarin ketemu gue nih. Gila, pintar. Bener itu artinya. Benar. Kacau, salah gue ternyata ya. Tapi itu karena gue gak bisa bahasa Inggris, Bang. Kalau bisa gue ngerti. Nah, tadi yang ngomong gitu merendah aja biar kamu gak ngerasa bodoh sendiri ya. Gitu. Tapi itu inspirasi dari mana, Bang? Apa lu pernah ditipu oleh oleh gadis-gadis Jaksel? Apa ya inspirasinya sebenarnya banyak sih kan orang-orang sekarang yang fenomena ghosting ini kan. Ghosting? Iya, ghosting ini. Pernah di ghosting nggak? Pernah saya. Oh. Jadi rumah saya itu sampingnya ada batang pisang. Itu ghost sungguhan, Mas. Itu hantu sungguhan. Hantu. Itu ada setan ya, tapi Ghosting itu ditinggal gitu aja tiba-tiba nggak ada kabar, gitu. Nggak pernah. Nggak pernah ya. Karena orang langsung bilang, gue jijik sama lo. Nggak ada yang Frontal ya. Ya gitu, jadi ngambil dari fenomena itu aja. Jadi kadang kan orang entah guanya yang kepedean atau emang beneran gua di ghosting nih. Nah, lagu ini tuh mau ceritain soal itu. Jadi
apakah bener ini gue yang kepedean atau emang gue yang di ghosting gitu. Tapi sering tuh begitu tuh. Sering banget. Enggak, karena gue nggak tahu kenapa ya kalau cewek tuh selalu baik banget ya, kenapa ya? Ke cowok. Cewek tuh selalu baik ke cowok, kita tuh selalu nerimanya, ini orang baik banget gitu. Nggak juga, Baper. Bang. Nggak pernah ada yang baik sama lu. Makanya itu digambar-gambarin terakhir. Gue tuh selalu, gue baperan bang orangnya, sumpah dah. Gue pernah ada momen, cewek datang ngasih gue gelang, baper gue jatuh cinta sama dia. Oh kirain ngasih susu. Lah itu kamu pasti. Kalau ngasih susu apa? Susu minuman maksudnya. Iya susu minuman beneran. Emang susu apa tadi? Susu minuman maksudnya. Susu minuman, iya susu bisa diminum. Sumbernya itu kan yang jadi masalah. Iya, ada yang dari kambing, ada yang dari sapi, beruang juga. Gue gampang baper tuh. Mungkin yang lo maksud berarti gitu ya di istilah gitu ya, buat orang-orang yang gampang baper. Sedih. Dalam, friend. Dalam. Balada. Sekarang kita bedah lagu Mbak Dela. Tapi lu tau lagu Mbak Dela? Tahu? Bisa main gitarnya? Enggak. Kau bisa main gitarnya kau? Jangan, malah jadi hancur. Ya juga mohon maaf, ya kamu punya skill. Kak Dela, mohon maaf ya. Mbak Dela boleh. Kita telaah lagunya. Jangan Dari berubah. menurut Kalau ini kita. bahasa Indonesia pasti bisa. Pasti bisa. Enggak juga, dia juga kadang lu gak bisa bahasa Indonesia. Jangan terlalu tinggi menilai dia, Kak Dela. Coba ya, ref aja ya. Boleh. Cintaku hanya inginmu, sungguh hanya kamu kasihku. Bila bukan engkau aku tak mampu, harus kau yang di sampingku. Semuanya kan ku usahakan untuk dirimu seumur hidupku. Manis, friend. Manis, friend. Ayo, bener. Bagus. Ternyata beneran orang tuh ada yang suaranya bagus ya? Ya kamu kalau dengerin suaramu terus sama suaraku ya nggak ada. Kayak dunia ini fals semua. Kayak, bener nih suaranya kayak di Spotify gitu beneran. Kita bedah liriknya. Oke. Dari yang pertama. Cintaku hanya inginmu, sungguh hanya kamu kasihku. Bila bukan engkau, aku tak mampu. Nah, Harus kau yang di sampingku. enggak, stop sampai bila bukan engkau aku tak mampu. Tahu nggak kenapa? Berarti si orang ini, si penyanyi ini, Oke. ya kan? Ya. Kayaknya dia bukan terluka. Kayaknya dia punya cinta yang sangat besar, bahkan bisa terpikir tuh menyakitin diri dia sendiri. Tapi dia rela disakitin karena si orang itu, kalau misalkan dia punya cinta besar lagi, berkorban demi kayak berkorban iya. gitu ya. Kalau seandainya dia punya cinta lagi sebesar itu tapi ke orang lain, kayaknya dia nggak mau dan nggak sudi gitu. Pokoknya harus orang ini dan hanya orang ini. Bila bukan engkau, aku kayaknya nggak mampu. Kayaknya malah gue mati doang nih karena cinta ini. Kalau sama lu, walaupun gue mati, setidaknya sama lu Sama gitu. kamu. Gue masih mampu bertahan hidup. Gila. Itu sotoynya harus. Itu. Lirik kedua lu. Harus. Kau yang di sampingku, semuanya akan kuusahakan untuk dirimu seumur hidupku. Sama, friend. Pokoknya harus ini, nggak boleh ganti. Nggak pengen ganti. Apapun bakal diusahakan sama si penyanyi ini, biar tetap sama si dia. Enggak, tapi itu diusahakannya, semua akan kuusahakan untuk dirimu seumur hidupku. Harusnya kau yang di sampingku. Dan ini udah nggak ada, Pren. Harusnya kau yang di sampingku, berarti dia udah nggak ada di sampingnya, Pren. Harus kau yang bukan harusnya, harus kau. Jadi kayak, Oh iya, salah banget. Enggak ada nanya. aduh, udah faktor game minus lagi kan? Kok banyak sih Tapi yang kurang? benar, tetap aja kan harus kau yang di sampingku. Nah itu kayak ngata merintah. Tapi posisinya di sini orangnya nggak ada di sampingnya. Kita berantem aja yuk, siapa yang menang itu yang bener dah. Kita tanya artinya langsung dari Madela. Boleh Kak Dela. Bener Bang Faisal sih. Tuh, Salah mulu. tuh. Jadi emang harus kamu yang di samping aku. Aku usahain apapun, kamu mau minta rumah, mau minta mobil, mau minta uang, aku kasih apapun itu. Yang penting kamu sama aku seumur hidupku. Tuh. Musisi, friend. Program musisi, friend. Itu gue ini, friend. Gua tahu lu kayak Tina Prilio, tapi lu usah ngaku-ngaku. Diem. Tapi anjing, dalam. Emang nggak harus pakai hati ya nulis lagu gitu ya? Sejujurnya aja, atau bisa kita kayak udah males nih, memang udah tuntutan kerjaan, gue bikin asal aja lah. Bisa aja, Bisa kita aja. bisa bikin dari cerita orang juga. Kayak Arthur kan dia
bikin dari fenomena yang terjadi kan, kebanyakan tuh cowok juga ada kok yang di ghosting gitu, nggak cewek doang yang di ghosting gitu. Kalau aku sih mungkin kenapa, kalau masalah pribadi kan kita udah tahu ya, kita udah tahu masalahnya apa, bikinlah. Kalau menurut aku biar rasanya sampai aja sih, biar memang berkarya itu emang harus jujur, jujur dari hati, biar rasanya tuh nyampe, energinya tuh nyampe gitu. Makin deket makin kuat itu ya perasaannya ya. Sama kayak bikin materi kamu. Oh iya, kamu bohong materimu ya, mohon maaf. Aku lupa. Kalau Mas Arthur, untuk bikin lagu memang sepenting itu harus naruh perasaan, atau yang penting, bukan yang penting, atau relatable aja. Lu nggak perlu harus pernah merasakan kejadian itu, tapi banyak orang yang pernah ngerasain. Lebih penting mana tuh? Bisa sebenarnya, dua-duanya bisa. Jadi kalau aku sih biasanya orang-orang udah pernah orang-orang lain yang pernah ngelakuin kejadian itu kita mencoba masuk ke cerita itu, biar lagunya tuh lebih kena lagi, lebih masuk lagi ke pendengarnya gitu. Observasi. Yang Mbak Dela berarti dari innernya, dari inner self-nya. Inner self-nya. Bohong. 3 musisi yang membuat Mbak Dela jadi penyanyi kayak sekarang siapa, Mbak? Rosa. Ya tadi yang gue sebutin sih, Krisdayanti sama Ruth Sanaya. Ruth Sanaya. Mas Arthur, kapan Borobudur didirikan? Harusnya sama ceritanya. Harusnya sama harusnya. 643, jawabannya 643. Sama. Ya, Jawabnya pakai bahasa Inggris. Jangan bahasa Inggris ngerti, Pak. Ngerepotin enggak? 3 penyanyi yang penyanyi membuat Mas Arthur kayak sekarang. Mungkin jadi suka balat atau gimana? Campur ya. Campur. Terserah sukanya Mas Tapi Arthur. campurnya sama penyanyi juga, jangan pemain bola. Jangan sama sayur juga, jangan sama sayur. Minum dulu. Minum dulu. Aku pertama kenapa suka musik tuh karena Michael Jackson. Dulu aku fans banget. Just beat it. Yeah. Just beat it. Na 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 na. Bahasa Inggrisnya meninggal kan? Belum meninggal. Michael Jackson. Terus kedua itu Justin Bieber. Gimana? Kalau yang di Indo Ari Lasso. Oh, ada kini. Sendiri. Beda lagi. Yang mana sih? Kenapa kita nggak kompak sih? Kayak nggak temenan loh. Kayak kita Michael Jackson. Beat it. Justin Bieber. Mama don't like, mama don't Itu yang like. baru. Mama don't like You see like everyone. Udah bang, capek banget itu. Yang ketiga, Ari Lasso. Arti cinta. Nah, itu benar. Tahu saya Mbak, saya mau wawasan musik gede, tanya dah. Coba kasih pertanyaan ke saya, tebak lagu atau enggak tebak judul, menang nggak nih? Coba tanya. Tebak judul ya. Tebak judul bang. Nanti tebak judul kami. Kasih yang Inggris bang, langsung menang itu abang. Ini. Jangan dinikmatin di kepala nih. Ini deh, aku nyanyi sesuai nada aku, terserah aku mau falas mau benar. Dengan lirik Indonesia, boleh. Harus tahu lagunya ya. Iya. Buat kamu doang ya, nggak bantu ya. Kita cepet-cepetan dah, siapa paling pintar? Lu gampang banget. Sini kau. Aku selalu bahagia. Saya merinding, Mbak. Aku selalu bahagia. Aduh, pendengaranku kurang juga. Aduh. Karena aku Udah bang, kamu menang bang. Lagunya Mbak Dela ini makanya. Enggak. Kayaknya bukan lagunya Mbak Dela. gimana sih katanya jago, masa tebak lirik nggak tahu? Mbak tapi begini. Iya. Kalau aku nyanyiin bener nadanya nanti tahu lagunya. Tapi separas-parasnya Kak Dela nyanyi itu masih teknik. Itu masih teknik. Lagi Mbak, sekali lagi Mbak. Aku. Selalu
Selalu. Apa tuh tadi? Priai. Saat aku selalu bahagia. Bodoh. Coy, aku nggak denger coy. Yang pasti aku oke, habis itu. Kan tapi bilang udah kamu yang menang Bang. Mas, kasih satu pertanyaan nih, Mas. Mbak. Kasih satu lagu. Tolong kami. Bagus banget. Ini bagus banget Di ini. mana dirimu berada? Oh dia pakai nadanya bener ya? Lagi, Mas. Hampa terasa. Hampa terasa diri entah di mana. Terlalu menikmati. Selamat season Anda akan diperpanjang. Dua bulan lagi kita tidak bingung makan apa, Bro. Tapi Mbak, Mas Arthur, video klip udah jadi belum? Video klip udah harusnya. Harusnya? Harusnya kami video klipnya. Kita. Muka-muka kita nih paling cocok. Kegeeran Mas. Kita cocok. Iya. Muka-muka kegeeran banget kami. Wah, apalagi saya, Mas. Enggak ada banget kamu. Saya nih, kalau istri saya kagak saya jebak, kagak nikah kayaknya. Ayo. Tapi spesial buat kakak, Faisal tuh selalu nutup podcast dengan pantun. Oke. Ini udahan ya, aku nggak mau udahan. Ya Sama, aku juga nggak mau udahan. kita lanjut season 2. Dan season berikutnya. Ya, nanti ada spesial Mas Arthur sendiri kan. Ada Mas Arthur sendiri nanti. Udah mau season 2 lah. Oh iya. Oke. Tapi Mbak Dela, ini karena Faisal selalu nutup dengan pantun. Spesial boleh nge-request kata kunci Oke. dari penyanyi. Kata kunci penyanyi Kasian siapa? banget Pak Faisal. Gini-gini yang bikin capek kadang-kadang guys nih. Apa kata kunci? Merdu kali ya? Merdu. Penyanyi, nama penyanyi. Nama penyanyi. Oh nama penyanyi. Heeh. Maksudnya nama penyanyi terserah. Terserah. Nama sendiri juga nggak apa-apa. Rosa. Nama penyanyi kan? Dela Arthur deh. Dela aja lah. Dela Arthur. Dia Dela Bentar dulu kan udah ada skrip ya kalau Dela Arthur. Aku mau yang beneran pantun. Iya, apa? Fresh. Heeh. Nama penyanyi siapa? Mohon maaf Kak, bahasa Indonesia saya nilainya 50. Dipantun dulu 50 tuh. Mohon maaf. Gini deh, karena kita penyanyi kan, pantunnya terserah bebas, tapi gue mau yang ada nadanya. Ada nadanya. Gua ambil gitar dah. Sini. Nah ini nih, sedep nih. Ambil nyanyi ya. Pokoknya lu yang ngimbangin gua, jangan gua yang ngimbangin lu. Pokoknya Lu yang ngimbangin gua. oke. Di atas nada duk ada asbes kesamber kundur terus sukses ya Kak Dela dan Kak Arthur. Udah cukup ngimbangin kamu nggak tuh? Kalau nggak penyanyi, Bren. Kalau nggak penyanyi, Bren. Lu kayak suara Ebit BAG. Lebih ke baca puisi ya. Terima kasih. Terima kasih. Kak Dela.